Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Saya ucapkan di hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita akan masuk pada renungan pagi pada hari ini, dan kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mau hari ini menjadi hari berkat buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu yang akan membawa kami pada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Renungan pagi kita pada saat ini saya beri judul Berlari untuk Sebuah Mujizat. Ayatnya diambil dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Saya baca, saudara. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ.
Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal dia. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Saya mengatakan begini, saya tidak dapat membayangkan betapa riuhnya peristiwa itu. Waktu Yesus datang, di semua tempat dan daerah itu, semua orang bergerak cepat, berusaha untuk mendekat dan membawa orang sakit dan menjadi sembuh. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ini saudara, ini adalah sebuah hal-hal yang besar, yang mujizat-mujizat yang Tuhan buat saudara. Tetapi kalau kita lihat, jadi ada dua peristiwa di dalam pasal ini saudara. Saya ingin mengajak saudara coba melihat ayat-ayat sebelumnya saudara. Jadi kita bisa melihat apa yang kemudian terjadi saudara. Nah saya baca dalam Markus 6 sama ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat ini saudara. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia memulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika ia mendengar dia dan berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia itu tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ada dua peristiwa saudara. Yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus tidak buat mujizat. Dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang. Tetapi di ayat yang tadi kita baca saudara, Markus 6 juga ayat 53 dan 56. Betapa luar biasa Tuhan buat mujizat di sini. Ada apa? Ada apa saudara? Jadi kalau kita lihat di ayat 1 sampai 6 yang tadi saya bilang saudara, di situ Yesus ditolak. Di situ Yesus dianggap remeh gitu. Kemudian orang-orang menolak dia. Nah saudara, ketika penolakan terjadi kepada Yesus, apa yang kemudian terjadi? Yesus tidak dapat membuat mujizat di situ. Yesus tidak dapat membuat mujizat di situ. Hanya sedikit sekali orang yang mendapatkan mujizat di situ. Tetapi sangat berbeda ketika ada orang yang antusias. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret. Orang-orang Genesaret itu orang-orang yang menerima Yesus, tidak menolak Yesus. Bahkan mereka berlari-lari, katanya. Mereka berlari-lari mencari Yesus. Dan saudara, terjadilah mujizat yang luar biasa. Terjadilah mujizat yang luar biasa. Saudara, saya ingin membawa kita pada kata berlari, saudara. Berlari-lari ini karena tema kita adalah berlari, saudara. Kemudian saya melihat ada sesuatu yang indah dari berlari. Saya menulis beberapa hal dari berlari ini. Berlari adalah respon cepat atau antusias ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan terjadi di antara kita. Mereka mendengar bahwa Yesus buat mujizat dan kemudian mulailah mereka merespon dengan baik. Mereka merespon dengan cepat dan dengan antusias. Saudara, kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang antusias terhadap Tuhan. Karena kita tahu dia adalah Tuhan, dia penyembuh, dia adalah Raja, dia adalah sumber segala jawaban dari permasalahan kita. Kita perlu berlari, berantusias dengan dia. Kemudian berlari adalah tindakan iman yang besar. Saya menulis seperti itu.
dibandingkan berjalan atau cuma melihat-lihat atau menonton. Ada banyak di antara orang-orang Kristen yang kemudian mereka hanya menonton. Hidup mereka hanya berjalan-jalan. Tetapi orang-orang yang ada di Genesaret, saudara, kita melihat mereka berlari sebagai sebuah tindakan iman yang besar, bahwa mereka mempercayai Tuhan. Mereka mempunyai iman yang besar terhadap Tuhan untuk masalah-masalah mereka. Kemudian saudara, berlari, sekali lagi, lari itu mengundang mujizat besar terjadi dalam kehidupan mereka semua. Berlari-lari, bersegera-segeralah jika kita mencari Tuhan yang benar. Dengan hati yang benar kita akan mendapatkannya. Saudara, di Genesaret, sekali lagi saya katakan, betapa Tuhan buat mujizat, betapa luar biasa. Semua orang dibawa kepada Yesus dari sini, dari sana, dari berbagai-bagai tempat. Mereka bilang, kalau aja kami menjamah jubah, kami akan sembuh. Bukankah itu sebuah iman yang besar? Mereka bawa orang-orang sakit dan Tuhan jawab, Tuhan jamah mereka dan semua mereka disembuhkan. Ada satu ayat yang saya ingin mengatakan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi mari kita berlari pada saat ini. Siapapun yang membutuhkan Tuhan pada saat ini. Saya yakin bahwa saudara dan saya bukan orang yang menolak Tuhan, sehingga Tuhan tidak membuat mujizat di tempat ini. Tapi kita adalah orang-orang yang sangat antusias dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dia adalah Tuhan dan kemudian dia bisa buat sesuatu. Oleh sebab itu, mari berlari-lari. Mari berlari-lari, hampiri Tuhan, kejar Tuhan, cari hadiratnya. Itu ada sebuah ungkapan seperti cari Tuhan, cari hadiratnya, dan kemudian kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi buat orang-orang yang mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Sekian firman Allah, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada saat ini. Firman yang membangkitkan kami untuk kemudian kami berlari-lari mencari Tuhan. Terus mengejar dimanapun Tuhan berada. Dan kami tahu waktu kami menolak itu, mujizat tidak akan pernah terjadi. Dan kami bersyukur seperti orang-orang yang ada di Genesaret. Mereka mencari Tuhan, meletakkan orang-orang yang punya permasalahan apapun Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Bersyukur buat hari ini. Hari mujizat akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.
Spirit.